Puji Tuhan, kembali lagi kita pada pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab Dia Tuhan, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Ibu saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi tinggikan Tuhan. Oh, terima kasih. Beri puji, beri hormat. Beri puji, hormat. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya.
tinggikan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan, Kau yang layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sujud sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang mulia, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Beri pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertatalah dalam pujian-pujian kami ya Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Coba tuh tetap bangkit berdiri. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Haleluya. Hari ini kita mau sepakat ya Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan dan menari buat Dia. Mari Jemaat GBDI Alpha Omega Bojonegoro yang suka memuji, menari, menyanyi buat Tuhan. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita di hadapan Yesus kekasih jiwa kita. Haleluya. Yesus kekasih jiwa. Shalalala, shalalala, shalalala. Oh, shalalala, shalalala, shalalala. Oh, shalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh,
kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, mari angkat pujian bagi Tuhan. Pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semua kesayangannya Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Semua kesayangan Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku disayang Tuhan. Jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 sama-sama angkat tanganmu buat Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang. Aku disayang haleluya. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat muji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita tadi sepakat loh ya, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Setuju? Katakan yes. 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 Haleluya. Kulo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Semua tangannya di dada. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng. Saben dina kulangge gandol Gusti. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan dengan sukacita, amin. Orang-orang yang terus berharap sama Tuhan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino gila
Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Ayo. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kula ge gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kula ge gandol Gusti. Kula Ayo jemaat bernyanyi buat Tuhan. Kita gak perlu malu-malu ya. Nanging uripku Kita menari buat Tuhan. selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kula ge gandol Gusti. Mari jemaat. Kula amung percaya ora bakal cilaka, Nanging uripku mulya selaminya. atiku sama-sama tangannya di dada. Tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kula ge gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kula ge gandol Gusti. Saben dino kula ge gandol Gusti. Saben dino kula ge. Ya Bapak, ya Ibu, sedoyonipun nggih. Saben dina kula nggih Gandol Gusti. kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Cuma dipersilakan Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang tebusan Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu mari kita naikkan lagi pujian kita. Kita mau bersorak lagi bagi Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Sebab Dia Allah yang layak dipuji. Gusti tebus, berarti Yesus nu suci. Nyanyikan pujian ke Gusti. Urang baik Gusti nu suci, ngabuktikeun
kuasa Tuhan pagi hari ini, amin. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti Kami karyamu. menyatakan Kau besar Tuhan. Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari Bapak Ibu semua, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bernyanyi bagi Tuhan. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait-Mu Tuhan. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita, amin. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena kita tahu Dialah teladan yang sempurna bagi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Haleluya. Kita mau setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kita tahu di akhir hidup kita ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita. Amin. Itu janji Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Seperti
Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kekasih jiwa kami yang sejati. Kau satu-satunya pribadi yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau melekat erat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi lewat firman-Mu dan Roh Kudus. Mari Tuhan, pagi hari ini nyatakan isi hati-Mu. Berikan kami hati seorang murid. Berikan kami telinga seorang murid. Agar kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan otoritas dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Menguatkan iman percaya kami dan sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dicinta Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, ya. Terbukti dari kesetiaan Tuhan memberikan apa yang kita perlukan dalam dunia ini. Tadi kita sudah menyatakan satu janji kita, Tuhan aku mau setia sampai tutup mata, sampai akhir. Kematian bukan berarti kita itu kalah, tetapi kalau kita itu akhir hidup kita ini dengan iman kita, itu satu bukti bahwa kita ada orang-orang yang menang. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan judul perjuangan, ya, perjuangan. Perjuangan bertepatan dengan Hari Kartini, ya. Satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah perjuangannya. Perjuangan adalah satu usaha menembus kesukaran, menembus bahaya dengan satu konsistensi jiwa. Kalau tidak konsisten pasti akan lemah. Dan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Serta melakukan dengan jangkauan yang luas dan berdampak nasional. Nah, itu sebabnya apa yang dikerjakan oleh Raden Ajeng Kartini menghasilkan banyak hal. Raden Ajeng Kartini dari pemikiran tidak ingin wanita-wanita Indonesia itu dikuasai dengan kebodohan, dikuasai dengan ketidakmengertian, dan yang menjadi pengalamannya dia. Mendapatkan sedikit ilmu itu menggugah dia untuk mempunyai visi bagaimana apabila wanita-wanita di Indonesia juga semuanya mengalami seperti ini. Pinter, punya kesempatan untuk belajar. Itu sebabnya dia menjadi pejuang. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan ambil dari kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga. Satu perjuangan rohani. Yudas 1 ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama Yudas 1 ayat yang ketiga sebelum kitab Wahyu, ya. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sering dikasih Tuhan, jelas dari kalimat yang terakhir dikatakan supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang yang kudus. Kalau perjuangan Raden Ajeng Kartini hanya pada waktu itu saja, yang jadi pahlawan sedikit, yang dihasilkan sedikit, tetapi karena kan diperjuangkan terus, perjuangan itu terus, maka dikatakan ada banyak hasil. Perjuangan melawan sesuatu, memperoleh sesuatu adalah satu perjuangan untuk melawan kesulitan, memperjuangkan melawan segala sesuatu yang berbahaya. Nah, dikatakan di sini sekarang Yudas berpesan untuk memperjuangkan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus, yang telah disampaikan kepada kita. Nah, siapa Yudas? Yudas ini adalah anak Maria dan Yusuf. Kita semua telah mendengar firman Tuhan, kita telah percayai bahwa Yesus adalah anak yang dilahirkan Maria, tapi bukan benih Yusuf. Anak yang dikandung dari Maria, sementara Maria bertunangan dengan Yesus. Tapi setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf itu masuk dalam pernikahan dan dikatakan punya anak-anak. Salah satunya adalah Yudas yang menulis surat Yudas ini. Nah, pada waktu Yudas itu serumah dengan Yesus. Pada waktu Yudas itu kecil, lahir dan dibesarkan di rumah Maria dan Yusuf. Yudas kumpul dengan Yesus. Yudas melihat bagaimana Yesus menjadi dewasa dan melayani, melakukan pekerjaan Bapa, dari mengajar di bait suci, menyembuhkan orang-orang sakit, melihat orang yang buta disembuhkan, orang yang tuli dibuatnya mendengar, orang yang timpang bisa berjalan. Bagaimana Yesus mengampuni dosa orang-orang yang berdosa. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Tetapi kita lihat perjuangan, pelayanan, pekerjaan Yesus di muka bumi waktu itu bukan satu pekerjaan yang mulus, satu pekerjaan yang tidak mendapatkan tantangan, satu pekerjaan yang diterima dengan iman tuh dengan gampang sekali, tidak, penuh perjuangan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa Yudas bersama dengan orang-orang itu tidak percaya dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Serumah, dekat, lihat, bangun tidur sampai kembali tidur, pagi sampai malam berulang besoknya, kumpul di rumah dan sebagainya. Melihat Yesus itu adalah satu kesempatan yang sangat-sangat banyak. Tetapi ternyata tidak gampang menimbulkan iman bagi seorang Yudas. Yudas di sini bukan Yudas yang gantung diri, bukan. Yudas saudara Yesus, bukan Yudas Iskariot. Yudas tidak memperoleh iman, walaupun dia dekat dengan Yesus, dia tidak percaya. Tetapi setelah Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan Yesus bangkit dari kubur, membuktikan, membuat Yudas itu mempunyai pemikiran, oh ternyata apa yang aku tidak percayai sekian ini, apa yang tidak aku percayai selama ini, sungguh membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yudas percaya Yesus adalah Mesias. Yudas menjadi orang-orang yang menjadi salah seorang yang percaya karena lihat, karena kebangkitan Yesus dari kubur. Yudas merasakan benar dia adalah seorang Mesias. Dia merasa imannya bangkit. Dia merasa mulai dicelikkan dari kebutaannya. Dan pengalaman inilah yang menuliskan ayat tadi. Berjuanglah untuk imanmu.
Berjuanglah untuk iman, mempertahankan iman. Jangan sampai iman itu gugur, berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman, tetap berjuang mempertahankan iman. Artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, satu usaha yang sangat keras. Sekalipun itu menembus bahaya, sekalipun itu melewati tantangan-tantangan, tapi dikatakan kita harus berjuang. Ada juga yang mengatakan bahwa berjuang mempertahankan iman ini adalah bergumul, menderita di bawah tekanan yang besar. Segala tenaga untuk mempertahankan firman sesuai dengan Alkitab perlu perjuangan yang besar. Memang tidak mudah, apalagi berbicara tentang iman, berbicara tentang keyakinan. Tetapi masalahnya adalah perjuangan kita adalah membela, mempertahankan iman yang benar. Yudas memperoleh iman itu setelah melihat, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Kita lihat dasar Yudas ini menuliskan pesan-pesan ini adalah kitab Yudas ini ditulis untuk orang yang hidup di akhir zaman. Hanya satu kitab di 66 kitab yang berbicara tentang iman di akhir zaman. Ada banyak penyesat-penyesat, ada banyak guru-guru palsu, ada banyak orang memperkatakan pengajaran-pengajaran. 2 minggu berturut-turut kita sudah melihat pengajaran palsu. Kita lihat gampang sekali. Buka TikTok ketemu, buka ini ketemu pengajaran, buka ini ketemu pengajaran. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berdasarkan itu, kita berpikir, oh ini ketemu pengajaran, adalah sesuatu yang sangat bahaya. Yudas sudah mengingatkan, pertahankan imanmu, berjuang pertahankan imanmu. Karena apa? Karena hari ini adalah hari-hari di akhir zaman, itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak penyesat-penyesat. Ada ilah-ilah yang akan membutakan iman. Ilah-ilah yang membutakan iman. Ini adalah satu bahaya membawa kepada kemurtatan. Hati-hati di akhir zaman, ada banyak pengajaran-pengajaran yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah terima iman menjadi murtad. Itu adalah pesan daripada Yudas tadi. Nah, sekarang kita lihat mengapa iman itu harus dipertahankan. Ada 3. Yang pertama adalah iman adalah dasar, fondasi, landasan kepercayaan kita kepada Allah. Iman adalah dasar kepercayaan kita. Iman adalah landasan kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan. Sering kita baca Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi saudara berbakti pagi hari ini dasarnya adalah iman. Saudara mendengar firman Tuhan karena dasarnya iman, saudara percaya. Saudara mencari Yesus karena iman. Dasar dari segala sesuatu. Seringkali kita pakai ayat ini hanya untuk saat kita sakit. Oh, aku sakit, berdoa minta Tuhan, aku punya iman, aku punya iman. Iman adalah dasar pengabdian kita kepada Tuhan. Di bawah tekanan sekalipun iman itu harus hidup. Di bawah penderitaan iman harus tetap hidup. Iman dasar dari segalanya. Saat hadapi pengajaran-pengajaran lain, iman dasarnya. Kalau kita tidak punya iman, bahaya. Iman inilah yang memungkinkan kita akan melihat Allah. Ibrani 11 ayat 6. Dan iman yang sampai langkah terakhir akan membuat kita selamat dan sampai ke surga. Seperti wanita Samaria, seperti wanita yang mengurapi tadi. Lagu terakhir tadi, seperti wanita mengurapi sampai akhir, sampai tutup mata. Iman yang sampai akhir membuat kita itu selamat masuk surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, iman kita perlu dijaga kualitasnya. Kita perlu menjaga iman kita supaya tetap percaya kepada Yesus, supaya tetap setia, supaya kita tetap mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita. Kita melayani apa? Dipercaya apa? Kerjakan itu dengan setia, dengan kualitas iman yang murni kepada Tuhan.
Bukan melayani karena bisa, bukan melayani karena pengen dilihat, bukan melayani karena pengen tampil, bukan. Pengen dilihat orang, bukan. Pengen dikatakan bisa, bukan. Segala kebisaannya itu kita berikan untuk pelayanan, untuk pengabdiannya kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa iman itu dipertahankan? Karena banyak ilah-ilah zaman ini yang membutakan iman orang percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keenam. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai 6 dikatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ada ilah-ilah zaman ini. Ilah-ilah ini adalah produknya iblis. Ilah-ilah ini adalah senjatanya iblis. Siapa iblis? Iblis adalah musuhnya Allah. Iblis adalah musuhnya kita. Musuh waktu dulu, orang-orang yang hidup pada masa lalu. Musuhnya kita saat ini. Musuhnya kita besok, musuhnya kita sampai Tuhan datang. Iblis selalu menjadi musuh kita. Waspada. Dulu sekolah minggu ada lagu pujian. Awas iblis musuh kita, awas iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia buka suaranya. Awas iblis musuh kita. Waktu anak-anak tidak ngerti iblis musuh kita, pengen lihat mana musuhnya. Tapi ternyata kita lihat, iblis itu musuh yang jalan, yang buka suaranya, mengecilkan iman, menciutkan iman supaya orang Kristen, orang beriman patah semangat, tidak berharap pada Tuhan, lemah imannya. Dia jalan terus, berusaha mencari mangsa. Siapa yang bisa dimangsa? Siapa yang bisa didapat? Yang gemuk rohani, walah sangat menyenangkan ini. Tapi kita lihat, iblis musuh kita memproduksi ilah-ilah zaman ini. Ilah-ilah yang akan menghancurkan iman. Ilah-ilah yang akan membutakan iman. Dan kita lihat kenapa iman dipertahankan itu. Iblis punya target. Targetnya adalah berusaha membuat orang itu dengar firman Tuhan tapi tidak percaya. Ini nomor 1. Targetnya iblis adalah tidak apa-apa firman Tuhan diberitakan, tapi jangan sampai orang percaya. Buktinya orang percaya adalah melakukan firman. Iblis tidak pengen ini. Tidak apa-apa dengar. Tapi jangan sampai percaya. Iblis buat kita lebih percaya dengan yang bukan kebenaran. Iblis ingin supaya orang yang dengar firman Tuhan, yang benar, firman yang kebenaran, tidak percaya, tidak melakukan. Tapi lebih melakukan dengan yang dikatakan sana sini, sana sini, sana sini. Yang tampaknya baru, yang tampaknya bagus, yang tampaknya ini loh yang benar. Dan iblis bekerja membutakan. Orang buta tidak bisa lihat terang. Terang itu adalah firman Tuhan. Terang itu adalah firman Tuhan yang kebenaran. Firman Tuhan yang dari surga. Yesus sendiri berkata, aku terang dunia, aku firman, aku inilah perkataan yang menghidupkan. Firman yang dari surga, itu terang. Tapi orang buta tidak bisa lihat itu. Pikirannya jadi tumpul, rohaninya mati. Alkitab menyuruhkan dengar suara Tuhan. Tapi banyak alasan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan yang benar.
ini loh sekarang, ini loh beritanya, ini loh sekarang, ini sekarang. Dan bahaya kalau kita ini buka HP dan kirim-kirim itu. Saat kita kirim sesuatu yang tidak benar, kita kirim di status kita, kirim ke grup kita, tapi bukan kebenaran, hati-hati. Lebih baik kita tidak mengirim yang seperti itu. Kirimkan kebenaran firman Tuhan yang benar, itu akan menjadi berkat. Tapi saat kita mengirim yang salah, bahaya, bisa mencelakakan orang. Karena orang buta menuntun orang buta akan jatuh. Nah, tujuan iblis adalah membuat orang-orang Kristen tidak selaras dengan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dibutakan tadi. Nah, kita lihat banyak orang yang setia berubah menjadi tidak setia. Banyak orang yang dulunya pelayanan baik hilang. Banyak yang dulunya melakukan banyak hal yang sudah diajarkan firman Tuhan. Tapi kemudian gugur, hilang. Sedikit bergeser. Karena apa? Ilah zaman ini yang sudah membutakan. Nah, cara-cara iblis membutakan. Yang pertama adalah dengan tidak melihat kebaikan Tuhan. Loh, masa tau cuma tidak lihat kebaikan Tuhan kok itu iblis? Kan yang penting aku sudah ngalami, aku tahu itu. Melupakan kebaikan Tuhan ini adalah cara iblis. Di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bangun tidur kita sudah disediakan kebaikan Tuhan, tak terhingga. Dan itu berkelanjutan terus kebaikan Tuhan. Tapi iblis membuat kita itu tidak melihat itu. Iblis membuat kita itu tidak lihat kebaikan Tuhan. Saat kita tidak lihat kebaikan Tuhan, bahayanya apa? Tidak punya motivasi melakukan kebaikan Tuhan. Tapi saat kita itu ingat kebaikan Tuhan itu membara di hati kita. Kebaikan Tuhan itu memotivasi kita. Kebaikan Tuhan itu membuat kita melakukan yang sama. Seperti seorang yang sudah diampuni, dibebaskan dari hutangnya. Tetapi saat melihat orang yang berhutang kecil saja, kenapa dia nagih? Kenapa dia minta sampai bahkan membawa ke pengadilan? Karena dilupakan dari kebaikan Tuhan. Karena lupa dengan kebaikan, sehingga menjadi apa? Menjadi kejam. Orang jadi egois. Orang jadi mau hidup untuk nafsunya sendiri. Segala keinginannya, segala kekayaannya dipakai sendiri, menjadi serakah, tamak. Karena lupa dengan kebaikan Tuhan, tidak punya motivasi melakukan kebaikan Tuhan. Ini hati-hati, melupakan kebaikan Tuhan adalah satu produk daripada ilah zaman ini. Produknya iblis, pekerjaan ilah. Ingat kebaikan Tuhan itu membuat kita dikuatkan lagi. Saat kita ingat, aduh dulu sudah pernah ditolong Tuhan. Aku sakit disembuhkan, aku dalam keadaan menderita sekali. Tapi Tuhan baik buat saya. Nah, saat kita mengingat itu, kita kuat terus, kita kuat. Kita bisa bersaksi, bisa menguatkan orang lain. Kita bisa mendorong orang lain, ayo Tuhan itu baik. Aku sudah mengalami seperti ini, ada kesaksian. Tapi melupakan kebaikan Tuhan, orang jadi lemah. Sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan, tapi karena lupa, pengalaman yang sama, persoalan yang sama datang lagi. Jadi apa? Orang yang menggerutu, orang yang tidak puas, orang yang marah sama Tuhan, orang yang mundur karena lupa kebaikan Tuhan. Jadi lupa kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang berbahaya. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah membuat Tuhan murka. Karena apa? Kebaikan Tuhan, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat aku. Kita sedang berhubungan sama Tuhan. Hubungan kita tidak putus.
Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan itu kita bisa bersyukur. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan itu kita bisa merendahkan hatinya dari siapa aku. Dengan mengingat kebaikan Tuhan itu kita berharap lagi dan berharap lagi dan berharap lagi. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 12. Di situ ada satu kisah orang Israel melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan dan bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Dan parahnya, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mulai beribadah kepada ilah-ilah lain. Karena lupa kepada Tuhan yang sudah membawa keluar dari negeri Mesir. Lupa dengan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara dengan mana. Lupa pemeliharaan Tuhan saat tidak ada apa-apa. Di perjalanan 40 tahun itu mereka tidak punya apa-apa. Untuk makan sehari saja Tuhan datangkan makanan itu dari surga. Untuk minuman mereka dapat dari mana? Apakah membawa galon dari Mesir? Tidak, Tuhan yang sediakan di sepanjang perjalanan. Dari pakaian Tuhan sediakan. Tapi lupa dengan kebaikan Tuhan. Dan lupa ini berujung ke apa? Kepada penyembahan berhala. Karena lupa, geser. Pada akhirnya Tuhan murka. Saudara bisa catat itu Hakim-Hakim 10 ayat 11-12, nanti di rumah bisa baca. Jadi boleh kita melupakan kebaikan Tuhan? Boleh kita melupakan kebaikan Tuhan? Tidak boleh. Seumur hidupku aku akan ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 berkata, hai jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Dia. Segala kelemahanmu sudah diampuni, segala dosamu sudah diampuni, segala penyakitmu sudah disembuhkan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Siapa pernah alami kebaikan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara angkat tangan bukan sesuatu yang aku ini orang yang menderita, aku ditolong Tuhan. Tidak, saat saudara angkat tangan, saudara sedang mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Yesus senang lihat saudara mengaku, mengalami Tuhan, aku sudah terima kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan di dalam satu dengan yang lain berbeda. Di dalam hal apa? Tapi kebaikan Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Tidak habis-habisnya. Jangan pernah anggap sepi kemurahan Allah. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang kedua. Boleh kita membaca bersama ayat ini, Roma 2 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu, jika tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari mana murka dan hukuman Allah yang adil dinyatakan. Jangan anggap sepi kemurahan Allah. Karena saat kita lupa, itu berbahaya. Jangan sampai menjadi waktu Tuhan itu murka. Ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, iblis itu membutakan. Ilah-ilah zaman ini membutakan apa? Merasa diri ini, aku ini sudah benar. Aku sudah selamat. Aku sudah baik. Puas. Yakin. Percaya banget, aku saat ini udah, ini yang baik, udah cukup. Nggak usah tegur aku, nggak usah perbaiki, sudah, nggak usah. Itu bahaya sekali. Iblis itu membuat kita itu berani pede banget dengan keadaan kita saat ini. Terlalu pedenya sehingga firman Tuhan mau negur, nggak usah,
aku sudah percaya, sudah baik. Tidak merasa ada kekurangan. Akibatnya menjadi apa? Enggan ditegur. Merasa tidak perlu diperbaiki. Menilai diri ini sudah baik, cukup dengan penampilan. Tidak introspeksi, tidak pernah melihat apakah ada yang Tuhan tidak berkenan pada aku saat ini. Terlalu pede sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu melihat hati, bukan penampilan. Bukan hadirnya kita saat ini. Hati. Kita lanjut terus. Yang ketiga, cara iblis adalah membutakan orang-orang percaya dari Alkitab, dari jalan keselamatan. Lupa. Tidak lihat. Tidak pengen baca Alkitab. Tidak pengen mengerti lagi. Tidak pengen lebih mengerti tentang keselamatan. Dan ini adalah jalan yang paling gampang bagi iblis. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kitab suci, kitab suci, kitab suci, firman Allah menunjukkan kebenaran dari Yesus dikuburkan, dari Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, sesuai dengan kitab suci. Iblis berusaha membuat kita itu lupa itu. Iblis berusaha kita ini tidak mempercayai, lupa kepada firman Allah. Karena di dalam firman Tuhan adalah kekuatan buat orang-orang yang belum percaya menjadi diselamatkan. Ada kekuatan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saat kita percaya kepada firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi jalan keselamatan. Banyak orang saat membaca ayat-ayat firman Tuhan, ketemu dengan ayat yang di dalamnya Yesus menyatakan pribadinya. Dari situ menjadi tumbuh, menjadi beriman, diselamatkan. Banyak pengalaman-pengalaman. Dan iblis ingin orang-orang Kristen tinggalkan nih Alkitab. Sekarang kan firman Tuhan di HP ada ya. Nah, ke gerejanya bawa HP aja cukup. Tapi di situ hati-hati. Iblisnya keluar di notifnya WA penting nih. WA istri, nah, WA keluarga, anak sakit, buka. Yang parah lagi kalau yang WA ini selingkuhan, aduh katanya janjian di sini. Aku neng gereja, waduh. Nah, jadi saat kita buka Alkitab di HP, hati-hati. Tutup yang lain-lain, tutup aplikasi-aplikasi lain. Biar kita hanya berhadapan dengan firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Dan juga firman Tuhan itu bisa berkuasa mengubahkan status dari hamba dosa. Karena percaya diselamatkan dan menjadi hamba kepada kebenaran. Mengubahkan. Seperti Yudas tadi yang menuliskan pesan buat kita. Selama dia dekat dengan Yesus, tidak pernah ketemu dengan siapa Yesus yang sebenarnya itu. Dia malah bagian orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kuasa kematian dan kebangkitan Yesus mengubahkan Yudas menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita juga bisa berada di sini. Kita dulunya adalah hamba dosa. Dulunya kita ngikuti kemauannya iblis. Dulunya kita itu memberikan tangannya, dibawa kepada iblis. Dibawa ke sana kemari kita nganut aja.
Dibawa kepada perbuatan-perbuatan dosa, kita manut. Dibawa menjadi satu kehidupan yang tidak berkenan, jauh dari Tuhan, kita nurut. Tapi karena firman Tuhan dengar, masuk di hati kita, masuk telinga, masuk di pikiran, tinggal di hati kita, menjadi iman yang mendatangkan keselamatan, mengubahkan status kita. Sekarang kita adalah hamba-hamba kebenaran, hambanya Yesus. Amin. Kita adalah hamba-hambanya kebenaran, hamba-hambanya Tuhan, yang bukan Tuhan kita tidak ikuti, tetapi kita hanya menjadi hamba bagi kebenaran. Dan yang keempat adalah setan itu membuat kita itu lupa bahwa kita itu tidak selamanya akan tinggal dalam dunia ini. Membuat manusia itu lupa, membuat manusia itu buta bahwa manusia itu hidupnya adalah singkat. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan ada penghakiman. Iblis nih buat ini, membutakan. Saat kita ngerasa umur kita ini masih panjang, kita ini sehat, kita ini masih muda, kita masih bisa punya uang untuk berfoya-foya, kita masih punya segala-galanya dengan mudah, kita dibawa dengan satu hidup, dengan gaya hidup kita. Ini menjadi orang yang berfoya-foya, yang hidupnya itu hanya untuk senang-senang saja. Yang penting kan keluarga kita terjaga, kita kesana kemari, habis sudah waktu kita untuk Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk beribadah. Dan kita lupa bahwa di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, bahwa kematian itu dihadapi oleh semua orang. Tentang waktu kita tidak akan pernah tahu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan di Yakobus pasal yang keempat ayat 14, bahwa hidup ini singkat, seperti uap, seperti bunga yang mekar sebentar. Seperti apalagi Tuhan ingatkan, hidup itu singkat, seperti terang yang tampak sebentar kemudian habis sudah, seperti bayang-bayang. Keluarnya cuma sebentar. Hidup itu singkat. Itu sebabnya kita mau sadar, tidak mau dibutakan. Saat kita orang-orang yang tidak dibutakan dengan ilah-ilah ini, kita sadar, aku ini hidup hanya sementara. Aku mau pakai hidupku untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, orang yang lupa, bahwa tadi saya katakan bahwa lupa bahwa hidup itu singkat. Mereka yang tidak percaya saat mereka mati akan dihakimi, ada penghakiman. Ada lautan api. Dan kita mau terus pegang firman Tuhan. Membuat kita ini orang-orang yang berjaga, orang yang sadar, orang yang tinggal di dalam terang, yang tidak dibutakan. Sehingga kita ngerti semua apa yang menjadi taktik, menjadi usaha daripada si iblis. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mempertahankan iman? Karena iman adalah tanda kita ini milik Tuhan. Iman adalah tanda yang membuktikan bahwa seseorang milik Tuhan atau tidak. Kita warga Indonesia, kita punya KTP, semua di dunia punya KTP, tanda pengenal. Surga dan neraka juga punya KTP ya. KTP-nya kita apa? Apakah kita benar warganya surga? Orang yang dari surga, tandanya adalah iman. Iman satu bukti bahwa kita adalah milik Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ya, iman adalah tanda bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Iman itu diberikan kepada kita bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini layak terima, tidak. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Satu anugerah Tuhan kalau kita ini memperoleh iman itu. Saya akan bandingkan
dari Yudas yang sehari-harinya kumpul dengan Yesus. Yang apabila mau nanya sama Tuhan Yesus sudah bisa, "Kak, benar engkau Mesias?" Itu kesempatan Yudas. Satu rumah dekat. Kalau Yudas ini mau dengar dari Maria, kesaksian Maria saat dia bertunangan dengan Yusuf, malaikat datang dan berkata, "Jangan takut, engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Kalau Yusuf cerita saksi di rumahnya kepada Yudas, kepada Yakobus, pengalaman masa lalu, masa pacaran dengan Maria. "Aku hampir menceraikan ibumu karena tahu-tahu ibumu itu hamil. Tapi ternyata kandungan itu dari Roh Kudus. Dan siapa yang dilahirkan? Kakakmu, Yesus." Tapi kita lihat waktu dari hari ke hari terbuang. Sampai pada akhirnya Yesus harus naik ke Bukit Golgota. Yesus harus melakukan pekerjaan Bapa. Dia mati di kayu salib. Dikuburkan. Semua itu adalah fakta, kebenaran sejarah yang ditulis di dalam kitab suci. Kitab yang harus kita percayai, kitab yang menuntun kita kepada terang supaya kita tidak buta. Sesuatu yang harus dimengerti supaya kita tidak buta. Tetapi kita lihat seolah waktu bagi Yudas itu habis. Loh, Yesus sudah mati. Kesempatannya habis. Loh, Yesus mati. Iya benar matinya. Aduh, beda dengan kematian yang lain. Sekalipun dianggap orang yang paling berdosa. Yudas mungkin melihat kisah-kisah waktu-waktu, detik-detik itu. Dia menyesal. Kenapa aku dulu-dulu tidak mau percaya? Kebangkitan Yesus satu-satunya berbeda dari yang lain. Yesus mati, bangkit, dan murid Yesus juga membuktikan dari tangan yang berlubang paku itu. Kesaksian-kesaksian orang yang berjumpa dengan Yesus saat Yesus bangkit. Benar-benar Yesus adalah Mesias. Ini adalah iman. Mempercaya Yesus adalah Mesias, mempercaya Yesus adalah juru selamat, itu iman. Harus kita pertahankan. Ini tanda kita milik Tuhan. Iman ini bukti kita adalah warga surga. Pertahankan itu. Tapi kita lihat iman itu anugerah, kemurahan Tuhan. Yudas sudah kehilangan kesempatan tampaknya. Tapi saat kepercaya kebangkitan Yesus itu, ternyata imannya tumbuh. Jadi Yudas memperoleh iman bukan saat dia serumah dengan Yesus. Yudas ketemu mendapatkan iman, anugerah iman tidak diperoleh saat dia sedang serumah dengan Yesus, saat dia sedang sekota dengan Yesus, saat dia sedang dekat dengan Yesus. Tidak. Tapi kita lihat kemurahan Allah yang sangat besar diberikan pada dia yang sudah tidak percaya, diberikan kepada dia yang sudah menolak, diberikan kepada dia yang sedang berkumpul dengan, yang sudah pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Yudas sudah pernah berkomplot dengan mereka. Tapi anugerah Allah mengubahkan hidupnya.
Itu sebabnya dengan penuh syukur, oh luar biasa. Pengalaman itulah yang membuat dia berpesan kepada kita pada pagi hari ini. Perjuangkan imanmu, pertahankan imanmu itu. Aku loh terima iman ini karena anugerah Allah. Aku terima iman ini karena anugerah Allah. Aku dulunya tidak percaya, tapi bersyukur aku bisa beroleh iman itu. Apakah kita sama seperti Yudas ini? Sudah pernah nolak, pernah tidak percaya, pernah berkata, wis pokoknya penting aku lunga gereja tak, tapi belum percaya. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, jangan anggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan engkau hinakan kemurahan Allah. Karena itu membawa engkau kepada pertobatan. Membawa engkau kepada pengenalan. Modal, tanda, sampai kita bisa masuk ke surga. Saya bandingkan dengan perempuan Kanaan. Siapa perempuan Kanaan? Di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 30. Kanaan itu adalah satu negeri kafir. Tempat orang-orang menyembah berhala. Sidon, Tirus, tempat orang kafir, gelap. Mereka mereka punya penyembahan sendiri yang menyembah kepada dewa-dewa. Itu sebabnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat melihat orang-orang kafir, orang-orang Kanaan, orang-orang melihat orang-orang Sidon, mereka anggap anjing. Siapa yang bukan orang Yahudi? Kalau kita ada pada saat itu juga bersama dengan perempuan Kanaan, kita dari negara manapun, orang Yahudi akan anggap seperti itu. Jadi kita ini di mata mereka sama seperti mereka. Oh, anjing. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, sudah negerinya orang kafir, penyembahannya berhala, dewa pusat pemujaannya itu berhala, dianggap anjing. Perempuan itu dianggap tidak berharga. Dan sedang punya masalah. Masalahnya berat. Siapa yang jadi masalah? Anak perempuan lagi. Jadi sudah kafir, dianggap anjing, perempuan turun lagi, sudah semakin rendah. Sekarang punya persoalan, yang dipersoalkan adalah anak perempuan lagi, turun lagi semakin rendah. Dan lebih parah lagi adalah anak ini dirasuk setan. Waduh, sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Jadi sudah bukan dekat saja, tapi sangat pojok sekali, jauh sekali dengan terang itu. Tapi kita lihat, segelap-gelapnya wanita ini, segelap-gelapnya wanita Kanaan ini, saat Yesus lewat, Yesus datang ke Sidon. Perempuan ini bilang, Tuhan, anak Daud, keluar dari mulutnya dia berteriak-teriak, minta tolong, lepaskan, tolong aku. Kata-kata ini bukan sekedar karena tolong aku, anakku sakit, tidak. Tapi iman. Dari mana iman itu? Tidak tahu bagaimana wanita ini bisa mendengar tentang Yesus di negeri yang seperti itu gelapnya. Di tempat yang sangat-sangat gelap bagi dirinya. Tapi nama Yesus masuk di hatinya. Membuat dia benar-benar percaya kepada Yesus. Dari wanita yang gelap keluar pemujaan.
Yesus melihat kesungguhan wanita ini. Dari mana engkau bisa kenal Yesus seperti itu? Dari mana kau tahu aku itu Mesias? Dari mana engkau bisa tahu aku ini juru selamat? Dari mana engkau bisa kenal aku bisa menolong persoalanmu? Tanda-tanda orang yang mengenal Yesus. Dia dikatakan anjing, tetapi dia berkata, sekalipun aku anjing, aku mau nikmati apa yang anak itu. Yesus katakan saat menolak wanita ini, tidak patut roti itu diambil dari anak dan dilemparkan kepada anjing. Wanita ini menaruh imannya. Biarpun aku anjing, aku akan duduk di bawah kaki, di bawah meja Tuanku. Aku mau terima remah-remah roti itu. Roti, firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendatangkan iman. Fokus daripada wanita Samaria adalah roti. Gak perlu tunggu dibuang. Aku terima remah-remah. Iman kepada firman Allah. Firman Allah yang mendatangkan iman dari pendengarannya. Mendengar firman, memperoleh iman. Mendengar firman, memperoleh iman. Menguatkan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita lebih tepat melihat perempuan Samaria itu seperti kita pagi hari ini. Kita yang sebenarnya itu tidak layak terima roti. Karena hidup kita mungkin seperti wanita itu. Sudah tinggal di dalam kegelapan. Ditambah dengan perbuatan-perbuatan kita. Dia memiliki anak yang dirasuk setan yang menunjukkan satu kehidupan yang sangat tidak baik. Dia tidak tunjukkan di mana suaminya itu. Berbicara tentang dosa, kegelapan dosa. Tapi lihat, dari tempat yang gelap, dari kehidupan yang gelap, bisa muncul satu terang yang luar biasa, terbit terang. Memanggil dari cara memanggil Yesus itu anak Daud. Satu pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak nunggu tentang kebangkitan, tapi imannya luar biasa. Berbeda dengan Yudas, tetapi kita lihat kemurahan Allah itu selalu datang dengan cara yang berbeda. Ada yang seperti Yudas, ada yang seperti Maria. Pagi hari ini saudara mau terima kemurahan Tuhan? Mau terima iman? Mau terima iman yang menguatkan? Terima buka hati bagi Dia. Apakah kita seperti Yudas yang pernah tidak percaya kemurahan Allah akan berlaku diberikan kepada saudara saat ini? Apakah kita ini karena dosa dan jauh dari Tuhan? Dengarkan firman Tuhan bisa mendatangkan iman buat kita. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Mari. Ada Bapak Ibu Saudara yang kecewa dengan Yesus saat ini? Adakah dari kita yang mengalami kekecewaan dari itu selama mengiring Tuhan? Yesus mengasihi kita semua. Yesus menolong kita semua. Pertahankan iman yang ada. Pertahankan iman yang ada. Karena iman adalah tanda bahwa kita milik Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati
melewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, terimalah mahkota kehidupan yang sudah disediakan Tuhan buat kita semua. Siapa yang berpegang teguh kepada iman, jangan sampai iman itu hilang, dicuri, dibutakan, diambil oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ingat sepanjang masa hidup kita bahwa iblis adalah musuh kita. Dia berusaha membutakan, mencuri, membuat kita tidak mengerti firman Tuhan. Yesus mengasihi Yudas. Yesus mengasihi perempuan Kanaan. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi engkau. Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi kita semua. Yesus mengasihi jemaat Tuhan. Miliki iman, pegang teguh. Pegang janji Tuhan dengan kuat. Mari kita sama-sama berdiri, nyanyikan pujian ini, mengiring Yesus seumur hidup. Melayani, mengasihi, Haleluya. mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Ya, mengasihi, mengiring-Mu Tuhan. mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Haleluya, Yesus. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Janji-Mu kan ku pegang. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota Mari kita sembah Dia. Perjuangan Bapak Ibu Saudara tidak berhenti di tempat ini. Di dalam mengikut Yesus kita terus harus melewati perjuangan demi perjuangan. Dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa ada iblis yang menjadi musuh kita. Setiap hari, setiap kesempatan akan iblis pakai untuk membutakan kita, untuk membuat kita tidak sadar akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lihat? Pandang kebaikan Yesus pagi hari ini. Kita pandang kebaikan Yesus hari ini, pandang kebaikannya Dia. Kita ingat-ingat apa yang sudah Yesus kerjakan buat kita. Haleluya, Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan berikan, terlalu banyak yang Tuhan lakukan untuk kita, karena Dia mengasihi kita. Bahkan Dia berikan nyawanya sendiri. Jangan sampai iblis mencuri iman kita. Jangan sampai iblis memperdaya kita. Berjuang Bapak Ibu Saudara, berjuang.
seumur hidup. Seumur hidup. Pegang janji Tuhan. Amin. Sampai kuda lagi dengan penuh kesungguhan katakan melayani, mengasihimu. Katakan Yesus, tiada yang lain, hanya Engkau. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau seringkali keadaan-keadaan di sekitar kami membuat kami tidak percaya. Kami kehilangan percaya kami. Kami kehilangan iman kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami. Kami mau menyatakan kesungguhan kami. Bahwa seumur hidup kami mau mengasihi Engkau, mengiring Engkau, melayani Engkau Yesus. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Perbarui kami Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan. Perbarui roh kami Tuhan. Sehingga roh-Mu mengambil alih kehidupan kami. Roh-Mu memimpin kami Tuhan. Biarlah firman itu mencelikan kami. Sehingga kami bisa mengenal dengan benar siapa Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam setiap langkah kami, kiranya firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat kami. Berkati kami semua Bapa dengan berkat-berkat dari sorga. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.